Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran pemrograman dasar bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas tugas untuk notasi algoritma yang kedua, masih dengan notasi algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Karena pada tugas notasi algoritma 1 kemarin masih ada beberapa yang kurang tepat, ada yang masih belum paham sedikit, makanya saya berikan lagi 3 soal lagi untuk notasi algoritma. Semoga di notasi algoritma yang kedua ini kalian bisa lebih paham lagi. Oke, kita langsung saja pada soalnya. Soalnya ada 3, yaitu yang pertama, buatlah algoritma menghitung nilai akhir siswa, di mana rumusnya sudah diberikan seperti itu dengan menggunakan notasi algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Yang kedua, buatlah algoritma menghitung volume balok dengan menggunakan notasi algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Kemudian yang ketiga, buatlah algoritma mengkonversi suhu dari reaumur ke Celcius. Di sini saya sertakan rumusnya. Kita buat algoritmanya menggunakan notasi algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Langsung saja kita bahas satu persatu soal tersebut. Oke, langsung saja pada soal nomor 1, yaitu menghitung nilai akhir siswa, di mana rumusnya sudah saya berikan di soal, yaitu nilai akhir sama dengan UH ditambah 2 kali UTS ditambah 3 kali UAS dibagi 6. Di sini harus kalian perhatikan adalah penggunaan kurung dalam penghitungan nilai akhir. Ketika di soal sengaja saya tidak memberikan kurung, saya ingin tahu di mana tingkat ketelitian kalian. Jadi untuk UTS itu dikali 2 terlebih dahulu, untuk UAS dikali 3, baru nanti dijumlahkan semuanya dan dibagi 6. Jadi harus kita kasih kurung gitu ya. Oke, kita langsung ke notasi algoritma deskriptifnya terlebih dahulu. Menghitung nilai akhir siswa, tadi yang kita butuhkan adalah UH, maka kita masukkan UH, kemudian kita masukkan UTS, dan kita masukkan UAS. Sekali lagi, tidak perlu kalian masukkan 2 kali UTS atau tidak perlu kalian masukkan 3 kali UAS. Cukup yang dimasukkan adalah UH, UTS, dan UAS saja. Angka 2, angka 3, dan angka 6 pada rumus itu nanti akan keluarnya di rumus saja. Di proses ini hitung nilai akhir dengan rumus UH ditambah 2 kali UTS ditambah 3 kali UAS dibagi 6. Jadi angka 2, angka 3, dan angka 6 ini tidak perlu dijadikan input. Dia akan muncul di rumus karena 2, 3, dan 6 ini adalah angka yang sudah pasti dan tidak akan berubah. Yang berubah adalah yang warna merah, yaitu UH, UTS, dan UAS. Maka dari itu kita butuh masukan dari usernya, karena kan UH, UTS, UAS dari masing-masing siswa itu berbeda-beda tuh ya. Kemudian setelah kita proses dapat nilai akhirnya, maka yang terakhir adalah tampilkan nilai akhir. Itu untuk deskriptif. Kita lanjut ke flowchart, menghitung nilai akhir siswa. Kalau kita sudah dapat rumusnya, kita sudah dapat deskriptifnya, maka untuk flowchart ini akan gampang. Jangan lupa untuk flowchart itu diperhatikan simbol-simbol geometrinya, bentuk dari masing-masing komponen flowchartnya. Kalau start itu bentuknya bukan kotak ya, tapi lebih ke oval, bukan ujungnya bukan lancip tapi ada roundnya. Kemudian jangan lupa arah panahnya, karena namanya flowchart, bagan alir. Jadi kita harus memberikan arah panah yang jelas kemana dia mengalir. Dari start kemudian input, apa yang diinput untuk menghitung nilai akhir siswa itu tadi UH, UTS, dan UAS. Kemudian kita proses. Nilai akhir sama dengan UH ditambah 2 kali UTS ditambah 3 kali UAS dibagi 6. Setelah kita proses, kita dapatkan nilai akhir. Jangan lupa di output. Outputnya adalah nilai akhir, kemudian N. Jadi masing-masing komponen dari flowchart ini silakan kalian perhatikan bentuknya. Kalau input itu seperti itu, jajar genjang. Kalau proses persegi panjang, output sama juga jajar genjang gitu.
Oke. Masih ada beberapa yang lupa memberikan arah panah, hanya garis saja. Itu masih kurang tepat. Sekali lagi, namanya flowchart yaitu bagan alir, maka harus jelas kemana dia mengalirnya. Kemudian perhatikan lagi yang warna kuning nilai akhir ya, dan warna merah itu harus konsisten. Jangan di sini kalian tulis hasil sama dengan UH ditambah ini, kemudian yang kalian output adalah nilai akhir. Jadi yang diproses apa, yang dikeluarkan apa, itu kan nggak nyambung. Jadi harus nyambung. Ketika diproses kita mencari nilai akhir, maka yang di-outputkan adalah nilai akhir. Oke, itu untuk flowchart. Lanjut ke pseudocode-nya. Jangan lupa ya, pseudocode itu ada deklarasi dan deskripsi. Kalau deklarasi isinya adalah input dan outputnya, UH, UTS, UAS nilai akhir. Kemudian deskripsinya kita inputkan UH, UTS, UAS, kemudian kita proses dengan rumusnya nilai akhir sama dengan UH ditambah 2 kali UTS ditambah 3 kali UAS dibagi 6. Dan yang terakhir kita outputkan yaitu nilai akhir. Perhatikan yang warna merah dan warna kuning. Dari awal sampai akhir harus konsisten. Itu mempermudah kita nanti dalam pembuatan programnya, gitu ya. Lanjut ke nomor 2 yaitu algoritma menghitung volume balok. Volume balok itu kan sudah jelas rumusnya ya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa googling untuk mencari rumus volume balok. Oke, dari rumus ini kita buat algoritma deskriptifnya, yaitu yang pertama masukkan panjang, yang kedua masukkan lebar, yang ketiga masukkan tinggi. Karena panjang, lebar, dan tinggi balok ini bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan baloknya itu sendiri. Kemudian kita proses dengan menghitung rumus balok dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Terakhir adalah tampilkan volume balok. Kemudian lanjut ke flowchartnya. Dimulai dari start, arah panahnya, input, yang diinput adalah panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita proses, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita output volumenya, dan terakhir N. Ini adalah flowchart untuk menghitung volume balok. Kemudian pseudocode-nya yaitu deklarasinya panjang, lebar, tinggi, volume. Deskripsinya input panjang, lebar, tinggi, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, outputnya adalah volume. Cukup mudah kan? Semoga kalian di tugas yang kedua ini sudah banyak yang bisa memahaminya. Lanjut ke soal yang nomor 3 yaitu mengkonversi suhu dari reaumur ke Celcius. Ini juga sudah saya berikan rumusnya di soalnya. Kalian tidak perlu mencari lagi. Hanya saja kemarin ada beberapa yang terbalik. Jadi kalau mengkonversi ini rata-rata banyak kesalahannya adalah terbalik. Di sini yang kita cari adalah rumus Celciusnya. Ya kan, kita mau merubah dari reaumur ke Celcius. Berarti yang kita carikan Celciusnya. Yang kita ketahui adalah suhu reaumurnya. Kemarin ada yang terbalik. Yang dicari reaumurnya, gitu ya. Itu yang harus kalian teliti lagi. Jadi rumusnya yang kita carikan Celcius. Berarti Celcius sama dengan 5/4 kali reaumur. Karena yang kita ketahui adalah suhu reaumurnya. Notasi algoritma deskriptifnya yang pertama masukkan suhu reaumur. Kemudian hitung suhu Celcius dengan rumus 5/4 kali reaumur dan tampilkan suhu Celcius. Oke ya, jangan terbalik-balik. Ada kemarin yang pekerjaannya masukkan Celcius, kemudian hitung dengan rumus 5/4 kali reaumur, tampilkan reaumur. Itu kan terbalik ya. Dari soalnya aja kita sudah bisa tahu bahwa yang kita cari adalah Celcius. Ya kan, yang kita ketahui adalah suhu reaumurnya. Kita punya reaumur nih, mau kita rubah ke Celcius. Berarti kan yang dicari Celciusnya, gitu ya. Berarti yang dimasukkan adalah suhu reaumurnya, gitu. Kita lanjut ke flowchart. Yang pertama start, kemudian input, yang diinput adalah reaumur. Yang diproses yaitu Celcius sama dengan 5/4 kali reaumur. Yang di output adalah Celciusnya, kemudian N. Gitu ya. Kalian perhatikan warna kuning dan merah, insya Allah semuanya konsisten.
Kita terakhir di pseudocode, mengkonversi suhu dari reaumur ke Celsius. Deklarasinya adalah reaumur dan Celsius. Deskripsinya adalah input reaumur Celsius sama dengan 5/4 kali reaumur, outputnya Celsius. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk tugas notasi algoritma yang kedua ini. Semoga di tugas yang kedua ini kalian bisa lebih memahami notasi algoritma lagi dibandingkan yang tugas yang pertama. Jika ada yang masih ingin ditanyakan dan belum paham, silakan kalian tanyakan, boleh WhatsApp grup atau boleh juga di forum Google Classroom, nanti kita akan diskusi di sana. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.